Pak Bambang Nursena, mengapa Anda tidak bisa memberitahukan diri sendiri? Kenapa selama ini dengan begitu hebatnya pengetahuan yang Bapak bisa kuasai tentang sejarah-sejarah yang berhubungan dengan keagamaan, namun untuk memahami kebenaran, Bapak belum bisa membuka mata hati untuk menerima bahwa Islam sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah Sang Ilahi. Memang di dunia ini kita tidak mengharapkan apa-apa. Semua pengetahuan, semua kenikmatan, semua kebaikan, semua penghormatan, pujian-pujian manusia kepada diri-diri kita hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu diketahui dengan keyakinan yang tinggi, dengan hati dan hati, bahwa sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah dan bagi Allah. Mari biarkan Allah yang memuji kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sabar, wahai orang-orang yang berpuasa, wahai orang-orang yang bersedekah, wahai orang-orang yang takut kepadaku. Pujian-pujian dari Allah lebih mendatangkan ketentraman yang begitu banyak pada diri-diri kita, bahkan akan berpengaruh kepada anak istri kita, manakala kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan datang dari Allah. Pancaran cahaya kebaikan-kebaikan itu akan mengimbas kepada anak-anak dan istri kita. Ketahuilah, segala kebaikan di dunia ini yang kita terima hanyalah datang dari Allah. Akan tetapi, segala keburukan, kesialan, musibah, balak bencana, petaka-petaka yang datang dari langit, dari bumi, dari angkasa, dan datang dari mana-mana yang tidak pernah kita sangka-sangka, hanyalah disebabkan karena dosa-dosa manusia. Segala kebaikan di dunia ini milik Allah dan datang dari Allah. Segala keburukan yang menimpa manusia hanyalah disebabkan karena kejahatan dan dosa-dosa manusia itu kepada Allah yang terus-menerus. Peringatan diberikan oleh Allah agar manusia kembali bahwa ada yang maha kuasa, yang maha perkasa di jagat raya ini, yakni Allah, Tuhan yang maha esa dan maha kuasa. Pak Bambang yang saya hormati, banyak video Anda saya dengarkan. Saya begitu kagum dengan Anda. Pengetahuan yang luar biasa Anda bisa kumpulkan. Bahasa Arab Anda kuasai, bahasa Inggris Anda kuasai. Akan tetapi, kenapa Bapak tidak bisa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak mati, yang tidak akan pernah mati, Maha Suci, berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan, dan tidak membutuhkan perlindungan, tidak membutuhkan pujian-pujian, yang mana pujian itu dilakukan oleh manusia-manusia yang sesungguhnya tidak berharap pahala dari Allah. Allah menghendaki manusia melakukan ketaatan. Perintah-perintah Allah dijalankan dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan berharap pahala dari Allah. Itulah yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian ditransfer kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menghina, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah utusan Allah, Nabi Allah yang terakhir, yang begitu banyak penderitaan, begitu banyak beban dalam kehidupan, karena tanggung jawabnya untuk semua manusia di jagat raya ini. Bahkan bukan hanya golongan manusia, golongan jin juga menjadi tanggung jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bambang yang saya hormati, hari ini begitu banyak orang terkagum-kagum, terhormati dirinya sendiri, dan bahkan yang mengerikan, mengharapkan pujian dari manusia, bersandar pada pujian-pujian manusia, bahkan ada yang gila pujian manusia, sampai mereka mengorbankan apa yang mereka miliki, bahkan harga diri mereka siap korbankan untuk mendapatkan pujian dan penghormatan manusia. Jangan sampai Pak Bambang memiliki sifat seperti itu, karena sifat seperti itu akan mendindingi diri kita dari mengetahui kebenaran tentang Allah yang Maha Benar, tentang Islam yang benar, Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Sebagai rahmat seluruh alam, Islam mengajarkan perkara-perkara yang sampai sedetil-detilnya agar manusia tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kepanikan, manakala diterpa dengan keadaan kehidupan yang semakin sulit, permasalahan-permasalahan yang makin kompleks, yang mana manusia sering mengalami kegagalan dalam kehidupan untuk mencapai ambisi-ambisi mereka. Ketika ambisi telah terpenuhi, ternyata semuanya adalah kepalsuan dan kesemuan yang tidak bisa mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan. Sehingga kita bisa melihat banyak orang-orang yang kaya, triliuner, mati bunuh diri. Miliarder mati dalam keadaan kelebihan dosis karena menggunakan narkoba atau bahan-bahan yang memabukkan yang sampai mendatangkan kematian. Marilah kita berpikir sejenak, siapakah sebenarnya Tuhan kita yang selama ini dipuja-puja oleh orang yang salah dalam memuja, sehingga pujian-pujian dan pujaan-pujaan tidak pada tempat yang semestinya. Tuhan kita adalah Allah yang mengadakan diri sendiri, yang tidak ada yang menciptakan Allah. Allah lah yang mengawali segala-galanya termasuk dirinya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta ini dengan program yang begitu detail, yang begitu teliti, teratur. Tidak ada yang tidak seimbang dalam penciptaan alam semesta. Begitu juga hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Badan manusia ini apabila mau diteliti maka luar biasa. Kaki yang kecil bisa menyangga badan yang begitu besar, berjalan bahkan berlari dan melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Apakah manusia tidak berpikir bagaimana sumo yang dari Jepang badannya sebesar itu, kakinya sebesar, apakah sebesar badannya? Tidak. Kakinya kecil tetapi menyangga badan yang besar. Itu semua adalah karena kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dengan segala daya dan kekuatannya. Burung-burung yang terbang dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kecepatan yang luar biasa, diterpa angin, berani menentang angin, panas, hujan, terbang terus mencari rezeki, dan pagi pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang pada sore hari. Kepak-kepak sayap burung merupakan tanda kebesaran Allah. Manusia diilhamkan untuk membuat pesawat, itu karena keperluan yang memang harus disiapkan oleh Allah. Maka navigasi yang ada di dalam pesawat adalah
ilmunya Allah dititipkan sekecil pun, sedikit pun kepada manusia, agar manusia membuat alat-alat yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Allah tidak butuh dunia, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh pesawat, Allah tidak butuh semua jagat raya ini. Manusia yang membutuhkan matahari, manusia yang membutuhkan bulan, manusia yang membutuhkan pesawat. Oleh karena itu tanggung jawab persiapan ini datang dari Allah.